Seharusnya BPJPH itu fokus mengembangkan produk Indonesia. Kalau Bapak mempermudah produk-produk dari Cina, itu namanya menghabiskan devisa kita. Jadi BPJPH itu ditugaskan untuk menghancurkan produk lokal. Bahkan ini juga harus ada politik anggarannya, Pak. Harus juga dibuat ini jangan mempermudah yang dari luar, justru mempermudah dari dalam untuk pergi keluar produk-produk kita. Tapi BPJPH sering memberikan sertifikat halal itu ke perusahaan-perusahaan yang dia cuma beli sertifikat saja, tapi kehalalan barang itu nggak jelas. Itu mereka sudah mengadu ke saya. Jadi yang Bapak berikan sertifikat halal di Australia itu banyak pengusaha-pengusaha daging yang tidak memperhatikan halal itu. Ini jadi hati-hati Bapak, dosa besar itu. Jangan yang kita makan nggak halal gitu. Saya melihat BPJPH ini tidak punya roadmap tentang gimana rencana produk halal ini. Jadi ke depan saya lihat dia seperti jadi tukang stempel. Jadi orang datang ngasih, kemudian kasih kertas, kasih boleh. Tetapi kita belum pernah menemukan apa tindakan yang dibuat di lapangan. Ada kasus dia memakai sertifikat halal, ternyata dia produknya tidak halal, dia campur. Itu nggak pernah kita dengar. Kayaknya pimpinan saya minta ke depan kayaknya JPH ini harus ada juga lembaga pengawasnya. Ini masalah halal kan. Produk-produk yang dari makanan-makanan ayam yang dari luar negeri kita belum tahu, karena di perusahaan itu juga ada rahasia juga, nggak boleh kita membuka produk mereka itu. Tetapi kenapa masih keluar juga produk halalnya gitu? Perusahaan-perusahaan makanan ayam, tapi dia udah jadi dari sana, sudah dikemas gitu ya, dengan bumbu-bumbunya ya. Dan bagi mereka bumbu itu rahasia kan. Nah, bagaimana tahu, ini pertanyaan yang penting nih. Bagaimana BPJPH tahu tentang zat dan yang ada di situ dengan untuk membuktikan nanti itu halal atau tidak gitu. Karena mereka menganggap itu jenis itunya itu bumbunya itu rahasia. Bahkan ketika dia membuat bumbu itu, dia nggak di satu tempat. Bumbu A di satu B, jadi tidak saling tahu kan. Baru nanti yang menggabungkan itu lain lagi ya. Itu jadi kita lihat BPJPH kurang terbuka ya. Tidak, jadi kita lihat seperti ngasih sertifikat begitu mudah ya. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, seharusnya kan peta jalan produk halal itu bagaimana di Indonesia ini orang bisa mendapatkan makanan yang halal. Tetapi anehnya justru BPJPH itu fokus mengejar UKM. Ini salah sebetulnya. Jadi sebetulnya sumber masalah itu di dua hal. Pertama, di makanan yang bersifatnya hewani, itu masalahnya di hulu. Apa itu di hulu? Itu yang menjual hewan itu dan yang memotong hewan. Di situ diberesin. Ini pemotongan hewan sudah halal belum? Itu beresin dulu. Di sini kenapa nggak ada potong hewan? Bikin situ tempat pemotongan hewan yang standar. Jangan disuruh orang-orang yang dia kerjanya cuma menggoreng daging, yang dagingnya dia beli dari pasar, itu kan bukan kerjaan UKM, itu kerjaan negara, ya kan? Jadi nggak perlu dia harus membuktikan itu daging itu halal. Umpamanya, katakanlah di Medan, berarti dia harus mencari data di mana pemotongan hewan, nggak ada di Medan umpamanya. Terus dia bagaimana? Kan nggak tuntas gitu. Padahal kan hewan itu di hulunya, di pemotongan hewan. Terus yang kedua diproduksi. Produksi apa? Pabrik-pabrik yang memproduksi barang dalam jumlah besar itu harus dikontrol. Karena besar pengaruhnya. Indomie yang dimakan orang berapa juta per hari. Masakan-masakan yang lain. Nah, kalau dia produk UKM itu cukup di-clear saja.
Atau cukup dengan Menteri Keuangan kerjasama Menteri Kesehatan atau BP POM kerjasama dengan BPJPH yang sudah clear di BP POM, clear sama kami. Itu saja. Tinggal ditambah satu pasal di situ, dia tidak mencampur dengan unsur-unsur yang haram. Itu saja. Jadi itu lebih ringan. Nah, baru nanti BPJPH lebih fokus mengontrol produk yang dari luar yang datang ke Indonesia. Kemarin ada namanya perusahaan Ayan apa mall yang besar itu ya, yang dari Jepang. Bapak coba masuk ke situ. Itu produk kecantikan ribuan macamnya. Itu siapa yang kontrol? Pernah nggak Bapak pergi jalan-jalan ke situ? Mall-mall yang dari buatan Jepang, di kota wisata sudah ada itu, di Depok juga itu. Dia memproduk alat kecantikan segala macam itu ribuan modalnya. Semuanya buatan dari Jepang. Saya lihat sini yang dari Jepang belum ada sama sekali. Gimana Indonesia Bapak mengamankan produk itu yang membahayakan kita? Nah, ini nggak jelas gitu ya. UKM itu biarinlah dia situ. Yang penting dia sudah beli. Pokoknya semua ayam yang menyebar di Medan itu sudah halal. Itu urusan negara. Di Saudi tidak ada kok, nggak ada apa namanya, tidak ada di sertifikasi orang yang masak apa nasi kebuli itu. Tapi Bapak tahu nggak bagaimana kontrol dia di, nggak mungkin orang memotong hewan itu tanpa proses yang sangat ketat ya. Yang berikutnya juga saya lihat ya itu jadi harusnya BPJ harus punya desain gitu kemana ke depannya. Seharusnya BPJPH itu fokus mengembangkan produk Indonesia. Produk-produk yang ada di Eropa. Di Eropa itu 500 juta penduduknya. 5% itu Muslim. Berarti di Eropa ada 50 juta orang yang ingin mendapatkan produk halal. Coba lihat itu. Produk halalnya di mana? Dari terbesar adalah dari Malaysia, Singapura, kemudian dari Thailand. Indonesia di mana? Seharusnya kan itu dibantu produk-produk lokal ini yang ingin keluarnya, ya ini nih sertifikat ini sudah beres kok kamu, kasih dia permudah di urusannya supaya dipisah kita. Nah, kalau Bapak mempermudah produk-produk dari Cina itu namanya menghabiskan devisa kita. Jadi BPJPH itu ditugaskan untuk menghancurkan produk lokal. Bahkan ini juga harus ada politik anggarannya Pak. Harus juga dibuat ini jangan mempermudah yang dari luar, justru mempermudah dari dalam untuk pergi keluar produk-produk kita. Nah, jadi harus ada politik halalnya juga harus itu, jangan lugu banget gitu ya. Harus ada politik merah putihnya juga ya. Dan saya lihat itu tidak kelihatan di apa nih. Bahkan saya mengeluh ini banyak, ini perlu Bapak jawab. Keluhan dari teman-teman. Jadi di Australia itu kan banyak Muslim-Muslim itu yang mengurus masjid-masjid ya. Masjid Islamic Center, mereka mengusulkan untuk memajukan produk-produk halal. Enggak ada kesulitan di BPJPH. Tapi BPJPH sering memberikan sertifikat halal itu ke perusahaan-perusahaan yang dia cuma beli sertifikat saja, tapi kehalalan barang itu enggak jelas. Itu mereka sudah mengadu ke saya. Jadi yang Bapak berikan sertifikat halal di Australia itu banyak pengusaha-pengusaha daging yang tidak memperhatikan halal itu. Ini jadi hati-hati Bapak, dosa besar itu. Yang kita makan nggak halal gitu. Kalau dari New Zealand saya percaya ya, saya hormatlah sama New Zealand karena dia begitu sangat ketat memang di ininya. Tapi kalau dari Australia ini masih teman-teman yang di sana dari Islamic Center yang ada di Australia, mereka keberatan gitu. Mereka tidak dikasih peran sama sekali. Ini catatan Pak ya untuk tentang Australia itu. Itu aja untuk pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.